Yo, halo sobat Gopla. Di sini kita mau bahas UPM chapter terbaru ya. Ini benar-benar chapter gila ini, Cok. Karena ada kemunculan Blast yang lebih parahnya lagi. Ijenos ini dibantai kan sama Garon. Kasihan. Dan Saitama pun melihatnya. Mungkin ini kali pertama Saitama bertarung dengan serius ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita ngebacot. Oke, awal chapter memperlihatkan gambar Garo yang seperti diselimuti aura alam semesta dengan tulisan detak jantung dia yang terkuat bergema. Oke, scene awal memperlihatkan Cell Emperor dan Waganma yang tiba-tiba terjatuh dan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Sekinger dan Zombie Man pun kaget dan menanyakan, Cell Emperor, kau kenapa? Lalu Zombie Man memegang kepala dari Cell Emperor ya, dan di tangannya pun ada rambutnya. Ini mungkin Cell Emperor ini ganti sampo ya, rambutnya rontok. bercanda ya. Lalu kalau berjalan dan mendekati Silverfang ya, Silverfang pun tahu kalau Garo ini sedang dikendalikan. Silverfang berkata, kembalikan Garo. Garo pun menjawab, sudah aku bilang, ini adalah keinginanku sendiri. Dan tiba-tiba di sebelah Silverfang pun dia tiba-tiba muncul ya dengan portal dimensinya dan berkata, persis seperti yang dikatakan Silverfang. Garo bertanya, siapa kau? Blast menjawab, aku Blast. Kita hiraukan saja dulu detailnya. Kau sedang dikendalikan oleh God. Silverfang pun kaget, apa katamu? Lalu Blast berkata, kau tak tahu asal kekuatan surgawi yang diberikan padamu. Semua serangan yang kau pakai saat di planet ini membahayakan keberadaan semua makhluk hidup. Apa itu sesuai dengan tujuanmu? Garo berkata, lihat si cerewet ini yang tiba-tiba saja muncul. Kalau itu benar, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Blast berkata, jika kau menerima kenyataan situasimu untuk saat ini, biar ku antar kau ke dimensi lain. Lihatlah semua pahlawan yang berada di dekatmu. Mereka tidak akan kuat dengan aura kosmikmu. Lalu Blast berkata dalam hatinya, setidaknya dia masih memiliki sedikit akal sehat. Apa dia berhasil mencegah pengambilan kendali penuh? Walau begitu, ini masih mutasi yang mengerikan. Apa jadinya kalau saja dia diambil secara penuh? Kuharap dia mau mendengarkanku dan akan ikut di dimensi lain. Lalu Garo tertawa, hahaha. Kekuatan surgawi ya, lumayan juga. Hanya berada di dekatku artinya mati. Aku akan mengakhiri benar-benar menjadi timbul rasa takut. Silverfang pun berkata, jangan bodoh Garo. Garo menjawab, aku tak sabar melihat bagaimana ras manusia akan berubah di bawah kekuatan konstan. Aku akan menjadi kejahatan absolut itu. Aku adalah masa depan mendirikan itu. Bencana level dia. Lalu Blast berkata, mundurlah Silverfang. Kau akan mati jika dekat Silverfang menjawab, lalu kenapa?
Kalau kau mau melakukannya, langkahi dulu mayatku. Lalu Garo berbicara di dalam hatinya, kejahatan absolut tak butuh siapapun untuk memahaminya. Orang lain akan menderita hanya dengan berada di dekatnya. Aku juga tak akan pernah melihatmu, Kareo. Bunuh kakek tua itu sekarang juga. Lalu Garo berkata, memang seharusnya begitu. Ini juga demi dari dirinya. Lalu Shin ke Manako ya, yang ada kesempatan melarikan diri, tapi itu percuma. Matanya langsung mengeluarkan darah dan dia tumbang. Lalu dia melihat Tario di sisi lainnya yang sudah tidak bisa apa-apa dan hidungnya pun mengeluarkan banyak darah. Di sini Shin berganti ke Garo dan Black. Lalu tiba-tiba ada Genos yang melesat ke arah Garo dengan keadaan yang memprihatinkan, tanpa kedua tangan, dan lalu menyerang Garo hanya menggunakan kepalanya. Ini sih bunuh diri itu. Lalu Garo mengangkat kepala Genos dan berkata, jadi kau murid di gundul itu ya. Terus yang melihat situasi itu pun lalu menyerang Garo dengan meriam dimensi, tapi itu sangat mudah dihindari oleh Garo dengan melompat ke atas sambil memegang kepala Genos. Ketika Garo melompat ke atas, dia membuat portal dimensi agar Garo masuk dan berpindah di hadapannya. Setelah Garo di hadapannya, lalu Black memukul Garo dengan jurus gravitasinya hingga Garo terpental cukup jauh. Di momen itu Genos terlepas dari cengkeraman Garo. Lalu Black mengaktifkan portal dimensinya lagi dan Garo kembali lagi di hadapannya. Lalu Black memukul Garo lagi dan itu berulang kali sampai Garo nggak bisa apa-apa. Dan lebih koplaknya lagi, Black membuat dua portal dimensi yang berlawanan agar Garo bolak-balik ke portal dimensi dan akan membawa Garo ke dimensi lain. Lalu Black merasa ada yang aneh karena jurusnya gak berjalan dengan baik, dan koplaknya Garo muncul seperti dia bisa menggunakan portal dimensi milik Black. Di sini tangan kiri Garo seperti diselimuti tinju nuklir, sedangkan tangan kanannya tinju gravitasi milik Black. Black pun terkejut melihat tekniknya dikopi semua oleh Garo. Lalu Garo melancarkan pukulan gabungan hingga bisa membelah apapun. Lalu Black berusaha menahan pukulan Garo dan memindahkan ke atas langit dengan portal dimensinya. Dan efek dari pukulan Garo ini, di langit muncul ledakan nuklir yang mengerikan. Lalu Black dan Garo terpental. Lalu Black berkata dalam hatinya, kalau ini terus berlanjut, bumi akan menjadi planet mati. Dan dimensinya hancur karena kelebihan energi. Memindahkan yang lain adalah prioritas utama. Garo berkata, oh begitu rupanya. Kelihatannya rank 1 kelas S. Kelas SSmu itu bukan cuma pajangan saja, tapi bagiku sekarang bahkan bukan tandinganku. Lalu Garo memegang lagi kepala
oleh Saitama saat bersama Zeno. Sungguh hebat kau selalu bisa datang tepat waktu. Kurasa memang begitulah pahlawan. Saitama menjawab, enggak, aku juga kadang datang terlambat. Lalu si botak berkata, apa aku sungguh memiliki intuisi seorang pahlawan? Dan di satu panel semua pahlawan sudah tunggang. Kelihatannya tidak. Lalu Saitama memandang Garo dengan tatapan tajam dan sangat marah ini mungkin ya si botak, dan mengeluarkan jurus seri serusnya dan melancarkan itu pada Garo. Garo pun tak tinggal diam, lalu dia berkata, model Saitama. Flash yang melihat itu pun takut. Energi ini gawat, ini bisa hancur. Oke, gimana menurut kalian? Ini chapter gila ya. Aku sampai sedih melihat Genos yang begitu. Tapi nggak apa-apa. Kan intinya nggak dipetain juga sama Garo. Berarti Garo ini masih punya hati nuraninya, jadi nggak sepenuhnya dikendalikan oleh zat. Oke, kita tunggu chapter depan. Terima kasih sahabat Kopla. Sayonara.